Selamat berjumpa pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya bahwa saat ini Anda sedang bersiap diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam kita bersama berada pada masa raya Advent, masa penantian menanti peristiwa besar yang terjadi, itulah peristiwa Natal Yesus Kristus. Karena itu dalam rangka kita mempersiapkan diri pertama dalam masa penantian Minggu Advent pertama, dan juga saat kita menanti masa parusia kedatangan Yesus Kristus kedua kali, mari saja kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk bersama membaca dan merenungi firman Tuhan. Terlebih dahulu saja kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami waktu kesempatan yang indah pada Minggu Advent pertama ini. Hamba mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya ajak kita membuka Alkitab di Minggu Advent pertama saat ini. Silakan membuka dalam Alkitab kita Perjanjian Lama. Saya ajak kita membukanya dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Nabi Mika. Mari silakan membukanya dalam kitab Nabi Mika, Mika pasal 4. Mika pasal 4, saya akan ajak kita mengarahkan perhatian kita. Saya membaca mulai dari ayat 6 hingga ayat 14. Mari arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan, pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Penyelamatan Putri Sion, itu judul perikop yang ada yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya membaca firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar. Dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Sion. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa.
Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, terutama pada saat kita berada pada minggu penantian, minggu Advent yang kita rayakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada hakikatnya Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan senantiasa mengasihi seluruh ciptaannya. Namun dalam kehidupan ini, karena dalam tingkah laku umatnya itu selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka dalam hal ini banyak kali orang salah memahami. Salah memahami mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama itu jahat, Allah dalam perjanjian baru itu penuh kasih. Saudara-saudara, itu pemikiran Marcion yang ada. Marcion punya pandangan yang sesat. Jadi Marcion itu mengajarkan yang sesat agar dalam kehidupan kita hanya memahami bahwa Allah yang kita pahami dalam perjanjian baru itu penuh kasih, Allah dalam perjanjian lama penuh dengan murka. Sebetulnya Allah yang kita sembah dari perjanjian lama yang ada disaksikan dalam Alkitab dan juga dalam perjanjian baru adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia mengasihi umatnya, karena itulah para nabi menubuatkan bahwa Allah menyatakan kasihnya itu kepada umat manusia dengan ia mau memberikan tentunya anak manusia itu kepada manusia yang ada di dunia ini supaya ciptaannya itu diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kalau kita memperhatikan dalam bagian perikop kita yang ada ini, kita menjumpai di sini bahwa dikatakan pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Nah, itu ayat 6 dari perikop kita tadi, Mika pasal 4 tadi di ayat 6. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan itu Allah menghukum Israel itu karena mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Allah. Dengan kata lain, mereka tidak mentaati Allah. Babel itu menjadi tempat penghukuman yang diberikan oleh Allah. Bangsa Israel tidak dijajah bangsa Babel, tetapi mereka dibuang, ya. Mereka dibuang ke Babel. Di Babel, orang Israel hidup dalam tekanan dari bangsa yang ada dan mereka pasti merasa terasing. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun demikian, kita memperhatikan di sini bahwa Allah tidak mau menghukum Israel untuk selama-lamanya. Allah dalam nubuat yang ada ini yang disampaikan oleh Nabi Mika, di situ ditegaskan bahwa mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Tuhan akan menjadikan raja atas mereka di Gunung Sion. Dan sekarang, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Itu di ayat 7 kalau kita perhatikan dengan baik. Saudara-saudara,
kita perhatikan bahwa Allah datang untuk apa? Iya, Allah datang untuk merangkul dan juga untuk memulihkan. Sekali lagi, saya mau katakan di sini bahwa Allah datang untuk merangkul dan Allah juga datang untuk memulihkan. Luar biasa saudara-saudara. Pemulihan yang terjadi itu karena tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap Israel. Tetapi kalau kita lihat di situ bahwa tindakan Allah yang menaruh belas kasihan melalui seorang raja, yaitu yang ada dalam diri Kores, ya. Raja yang ada di negeri Persia, itu Kores adalah raja negeri Persia. Nah, Allah menggerakkan hatinya untuk mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jika pada saat pembebasan dari Mesir, Allah, ingat siapa yang dipakai? Iya, tepat. Allah memakai Musa, saudara. Orang Israel sendiri yang tentu dituntun ya melalui Musa yang dipakai oleh Allah. Maka pada pembebasan yang kedua ini Allah akan memakai orang asing, yaitu Kores. Jadi saudara-saudara, siapapun yang ada di sekeliling kita dipakai oleh Allah untuk bisa menolong Anda, bisa menolong saya. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, Allah menggunakan orang-orang yang tentu Allah mau pakai untuk bisa menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada dasarnya Allah bisa memakai siapa saja, ya, sesuai dengan Allah yang berdaulat itu, sesuai dengan kedaulatan Allah untuk Dia mau mewujudkan kehendaknya, kehendak Allah itu, supaya dalam kehidupan ini kita tetap berada dalam proteksi Tuhan. Kita adalah providensia Dei Allah. Ya, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, di minggu Advent pertama ini, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, di sini saya mengajak kita supaya kita melihat bahwa Allah juga mau menggunakan kehidupan Anda, kehidupan saya, hidup kita ini supaya kita dirangkul, atau supaya kita bisa merangkul, supaya kita memulihkan, ya. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita mau merangkul, kita mau memulihkan sesama kita, siapapun dia yang ada di sekeliling kita, yang butuh pertolongan dan kasihnya. Seperti yang terjadi sampai akhir-akhir ini, ya, dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang ada varian baru lagi yang tentu menjadikan orang terkadang merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir. Ketika kita sudah berada pada level 1, ya kini kita lagi berada pada level yang berikutnya, pasti akan sampai pada level 4, sampai pemerintah mengumumkan ada 11 negara yang tentu mengalami dengan pandemi COVID-19 yang ada, dengan kasus-kasus yang terjadi, sehingga mereka yang datang ke Indonesia, mereka itu juga akan harus diisolasikan, diberikan perhatian selama 2 minggu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk bagaimana dalam hidup ini kita menolong orang lain. Menolong orang lain itu berarti dalam hidup ini ketika kita selalu tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, ya jangan kita lengah, ya. Ikuti dengan tentu protokol kesehatan yang ada, supaya dalam hidup kita
kita dalam masa penantian merayakan Natal Yesus Kristus, kita rayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dan kita tetap mengikuti protokol COVID yang ada. Sehingga yang belum divaksin, ya, silakan supaya vaksinasilah diri Anda, supaya Anda yang memiliki imun, yang menambah imunitas tubuh kita, supaya kita bisa juga menolong orang lain. Bagaimana kita mau menolong orang lain kalau kita dalam keadaan yang lemah? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama mau dalam hidup ini menggunakan diri kita untuk merangkul dan juga memulihkan sesama yang pasti butuh pertolongan dalam masa-masa ketika kita akan mengakhiri, menyudahi bagaimana tahun 2021 ini yang nyaris sudah, ya boleh dikatakan 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 yang ada, dan ya dengan varian baru yang ada, dengan virus yang ada, dengan situasi yang ada, dikatakan bahwa virus itu akan ya pasti akan menggerogoti kehidupan orang yang lengah dalam hidup ini. Jangan lengah kita saudara-saudara, supaya kita tetap menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita, menjaga kota kita ini, supaya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam merayakan Natal dan juga merayakan tahun baru nanti. Mari kita wujudkan bersama-sama dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merangkul juga dan kita memulihkan. Tuhan mau memakai Anda, Tuhan mau memakai saya, supaya dalam hidup ini kita selalu hidup dalam rangkulan dan pemulihan dari Allah. Selamat kita bersama-sama merayakan, dan kita berada di Minggu Advent 1 ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Maka pujilah Tuhan dalam hidup ini, karena Dialah yang layak dipuji, Dialah yang layak disembah, Dia yang layak dimuliakan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita dikala kita mau dipakai oleh Allah dengan rangkulan dan pemulihan Allah, dan Dia mau supaya kita pun boleh merangkul dan juga memulihkan bagaimana kehidupan sesama kita dengan kasih yang Ia berikan. Karena kasih Kristus itu yang boleh memulihkan kita dalam kehidupan persaudaraan kita. Tali persaudaraan kita senantiasa harus kita upayakan miliki dalam kasih Kristus. Terpujilah namamu, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kita. Amin.